Vladimir Putin tujuan sebenarnya serang Ukraina. Gagalkan rencana kekuasaan AS hendak kuasai dunia. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya ungkap tujuan yang sebenarnya menginvasi Ukraina. Ia mengaku tak ingin menguasai atau menduduki Ukraina. Namun ada tujuan lain yang ingin ditunjukkan Vladimir Putin pada negara-negara di dunia. Keinginan Presiden Rusia ini diungkapkannya sebagaimana dikabarkan oleh kantor berita negara Rusia TASS, Selasa 12 April 2022. Berbicara di Kosmodrom Vostochny di Rusia Timur, di mana dia bertemu dengan pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko. Putin mengatakan operasi khusus di Ukraina adalah langkah yang tepat karena Rusia tidak punya pilihan lain. Putin menyatakan tujuan dari operasi militer khusus adalah untuk membantu rakyat Donbas dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan Rusia sendiri. Jelas kami tidak punya pilihan lain, itu benar, dan tidak ada keraguan bahwa tujuan operasi khusus akan tercapai, kata Putin seperti dikutip CNN. Tujuan utamanya adalah untuk membantu orang-orang di Donbas. Orang-orang Donbas yang kami akui terpaksa melakukan ini karena otoritas Kiev yang didorong oleh Barat menolak untuk mematuhi perjanjian Minsk yang ditujukan untuk penyelesaian masalah secara damai dari Donbas, tambah Putin. Putin telah menyebut invasi Rusia ke Ukraina sebagai misi khusus untuk melindungi penutur bahasa Rusia dari genosida di tangan neo-Nazi. 3 hari sebelum menginvasi Ukraina, pemimpin Rusia itu secara resmi mengaku Donetsk dan Luhansk di wilayah Donbas sebagai negara merdeka. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengungkapkan alasan negaranya menyerang Ukraina. Senin 11 April 2022, serangan yang dia sebut sebagai aksi militer khusus dimaksudkan untuk mengakhiri dominasi Amerika Serikat di dunia dan menghentikan perluasan NATO. Berbicara kepada saluran berita televisi milik negara Rusia, Rosia 24, Lavrov menuduh AS dan negara-negara barat lainnya melanggar hukum internasional dan berusaha untuk memaksakan tatanan global berbasis aturan. Operasi militer khusus kami dimaksudkan untuk mengakhiri ekspansi NATO tanpa malu-malu dan dorongan tanpa malu-malu menuju dominasi penuh oleh AS dan rakyat baratnya di panggung dunia, kata Lavrov seperti dikutip Newsweek. Dominasi ini dibangun di atas pelanggaran berat hukum internasional dan di bawah beberapa aturan yang sekarang sangat mereka sukai dan yang mereka buat berdasarkan kasus per kasus, tambahnya. Rusia telah berulang kali berusaha untuk membenarkan invasinya ke Ukraina dan telah menolak untuk menyebut tindakan militernya sebagai perang. Ketika Putin pertama kali memerintahkan pasukan untuk menyerang Ukraina pada 24 Februari, dia mengatakan bahwa dia akan sedang mencari denazifikasi Ukraina. Putin tanpa dasar mengklaim pemerintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seseorang pemimpin Yahudi yang dipilih secara demokratis, diserbu oleh Nazi yang telah mempromosikan genosida. Bulan lalu Lavrov mengatakan Rusia sedang bekerja untuk mencegah konflik terpisah di Ukraina. Tujuan dari operasi militer khusus Rusia adalah untuk menghentikan perang apapun yang dapat terjadi di wilayah Ukraina atau yang dapat dimulai dari sana, kata Lavrov menurut tweet yang diposting oleh kedutaan Rusia di London. Putin juga menggunakan upaya Ukraina untuk menjadi anggota NATO sebagai pembenaran untuk menginvasi negara itu, mengklaim bahwa itu merupakan ancaman bagi keamanan Rusia. Namun sebagai tanggapan atas perang, Zelensky mengatakan bulan lalu bahwa Ukraina tidak akan lagi meminta izin masuk ke aliansi militer tersebut. Invasi Rusia sejauh ini telah disambut dengan perlawanan sengit oleh pasukan Ukraina. Sementara pasukan Rusia telah dituduh melakukan kejahatan perang yang kejam dengan menargetkan dan membantai penduduk sipil di seluruh negeri. Pejabat Ukraina dan Barat mengatakan dalam beberapa hari terakhir, mereka telah mengamati pergerakan pasukan Rusia ke Donbas, menyusul mundurnya sebagian besar pasukan Rusia dalam upaya untuk merebut Kiev. Menurut seorang pejabat senior pertahanan AS, Rusia berusaha untuk memasok dan memperkuat pasukannya di Ukraina Timur, sebagaimana dibuktikan oleh konvoi kendaraan yang mendekati kota Izium dari utara. CNN juga melakukan geolokasi video
video yang dibagikan ke media sosial pada hari Senin yang menunjukkan kolom besar kendaraan militer Rusia menghadap ke barat laut ke arah wilayah Donbas. Rusia menegaskan negaranya tidak akan pernah tunduk pada Amerika Serikat dan negara barat. Moskwa menyebut negaranya menjadi bagian dari komunitas internasional yang setara. Bahkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menjelaskan aksi militer Rusia di Ukraina dimaksudkan untuk mengakhiri tatanan dunia yang didominasi Amerika Serikat. Washington telah mencari supremasi dengan memperlakukan aturan ad hoc dan melanggar hukum internasional, kata dia dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh televisi Rusia pada Senin 11 April 2022. Dia mengacu pada upaya Amerika Serikat untuk memaksakan apa yang disebut mereka sebagai tatanan internasional berbasis aturan yang telah mendapat perlawanan keras dari Moskwa dan China. Operasi militer khusus kami dimaksudkan untuk mengakhiri ekspansi NATO dan dorongan tak tahu malu menuju dominasi penuh oleh AS dan rakyat baratnya di panggung dunia, kata Lavrov kepada saluran berita Rusia 24 dilansir dari Russia Today atau RT. Dominasi ini dibangun di atas pelanggaran berat hukum internasional dan di bawah beberapa aturan yang sekarang sangat mereka sukai dan yang mereka buat berdasarkan kasus per kasus, tambah dia. Menurut Lavrov, Rusia termasuk di antara negara-negara yang tidak akan tunduk pada kehendak AS. Rusia hanya akan menjadi bagian dari komunitas internasional yang setara dan tidak akan membiarkan negara-negara barat mengabaikan masalah keamanan Rusia yang sah, ungkap dia. Lavrov mengecam Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell karena muncul untuk mendorong lebih banyak pertempuran di Ukraina. Menurut dia, Borrell telah mengatakan bahwa konflik tersebut akan dimenangkan di medan perang saat dirinya mengumumkan lebih banyak bantuan militer ke Kiev pada Sabtu, ketika seorang kepala diplomatik mengatakan konflik tertentu hanya dapat diselesaikan melalui aksi militer. Ya, itu pasti sesuatu yang pribadi. Dia salah bicara atau berbicara tanpa berpikir, membuat pernyataan yang tidak diminta oleh siapapun. Tapi itu komentar yang keterlaluan, ujar dia. Lavrov menilai peran Uni Eropa setelah bergeser selama krisis keamanan Ukraina. Menurut dia, Uni Eropa sebelumnya tidak bertindak sebagai organisasi militer yang berjuang secara kolektif melawan ancaman yang diciptakan. Lavrov mengatakan perubahan itu adalah hasil dari tekanan yang diberikan kepada anggota Uni Eropa oleh AS yang telah mendorongnya lebih dekat ke NATO. Sementara itu, Rusia ingin merundingkan perdamaian dengan Ukraina, klaim Lavrov. Moskwa diketahui menyerang Ukraina pada akhir Februari. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev telah menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali Donetsk dan Luhansk dengan paksa. Operasi militer khusus kami dimaksudkan untuk mengakhiri ekspansi NATO dan dorongan tak tahu malu menuju dominasi penuh oleh AS dan rakyat baratnya di panggung dunia, kata Lavrov kepada saluran berita Rusia 24 dilansir dari Russia Today atau RT. Dominasi ini dibangun di atas pelanggaran berat hukum internasional dan di bawah beberapa aturan yang sekarang sangat mereka sukai dan yang mereka buat berdasarkan kasus per kasus, tambah dia. Menurut Lavrov, Rusia termasuk di antara negara-negara yang tidak akan tunduk pada kehendak AS. Rusia hanya akan menjadi bagian dari komunitas internasional yang setara dan tidak akan membiarkan negara-negara barat mengabaikan masalah keamanan Rusia yang sah, ungkap dia. Lavrov mengecam Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell karena muncul untuk mendorong lebih banyak pertempuran di Ukraina. Menurut dia, Borrell telah mengatakan bahwa konflik tersebut akan dimenangkan di medan perang saat dirinya mengumumkan lebih banyak bantuan militer ke Kiev pada Sabtu, ketika seorang kepala diplomatik mengatakan konflik tertentu hanya dapat diselesaikan melalui aksi militer.